Jadi ini saya cerita, dan itu negara juga akhirnya untung karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Itu sebuah madhab, itu harus diuji itu lewat pembanding. Dulu itu setiap debat fikih antar ulama itu mesti nggak ada yang menang. Misalnya saya kiai kelihatan miskin itu ya baik supaya santri-santri yang miskin itu punya teman gitu. Karena ya rata-rata santri itu miskin. Nah, dikancani kiai kan seneng gitu. Tapi problemnya kiai yang miskin itu ya nggak bisa nolong santri karena dia sendiri apa? Miskin gitu. Makanya dulu Imam Syafi'i itu pengagum orang miskin. Setelah ngaji Imam Malik tanya, ya Imam Malik, orang yang sealim jenengan itu siapa? Jawabnya Imam Malik lucu. Dulu Abu Hanifah, sekarang orangnya sudah meninggal ya. Ilmunya dititipkan atau diwaris oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Akhirnya Imam Syafi'i dibiayai Imam Malik ke Irak. Imam Syafi'i miskin, bisanya ke sana dibiayai Imam Malik. Itu seperti Abu Ya Said Muhammad masyhur, ini murid beliau. Kalau ada santri boyong kan mesti apa? Disangoni. Disangoni. Ketika datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu nata uang, nata emas itu di ruang tamu. Jadi ngitung uang itu di ruang tamu. Miliatan. Ini kaget, ini kiai kok kedonyan kata Imam Syafi'i itu. Tapi apa kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Anda kagum ini, Anda kaget ini. Kalau kamu menyoal orang soleh kaya, ini tak kasihkan orang-orang fasik. Biar dipakai judi, dipakai selingkuh, dipakai maksiat. Jangan-jangan. Harta ini harus tetap di orang soleh. Kalau ke orang fasik, bahaya. Berarti kiai boleh kaya? Boleh-boleh. Semenjak itu ada gerakan kiai kudu sugih. Ya ada yang kesampaian, ada yang enggak gitu aja. Tapi karena kalau pakai logika fikih, harta itu fitnah. Oke, seakan-akan harta itu masalah. Tapi kalau ini dikuasai orang dolim, maka masalah besar. Jika orang-orang soleh ini harus juga menguasai harta. Nah, terus lama-lama dikiaskan kekuasaan. Kalau yang kuasain orang fasik, orang tidak sholat, ribet. Akhirnya kiai terus dukung, ya akhirnya ikut politik tadi. Nak menawa bupatinya kena diatur gitu. Diatur kon sholat, orang ngasih proposal, maksudnya diatur keng sholat maksud. Ini cerita-cerita apa logika-logika fikih. Makanya saya sering ngaji kitab-kitab itu, diantara yang saya suka adalah ada dialog besar yang terjadi di antara orang-orang pilihan, termasuk bahkan di antara para nabi dan Tuhan. Jadi unik. Allah sendiri kadang mengajari kecerdasan para nabi itu ya lewat dialog. Masyhur itu, Nabi Ibrahim itu punya ruang khusus untuk sholat dan tidak boleh siapapun masuk situ. Tahu-tahu ada yang sudah di situ. Beliau membuka, kaget. Siapa memberi izin ke kamu yang punya rumah ini? Saya yang punya rumah dan saya tidak memberi izin kamu. Yang memberi izin saya itu yang punya saya, kamu dan rumah ini. Yaitu Allah Ta'ala katanya. Wah berarti kamu malaikat dong? Iya, saya malaikat Israel. Disuruh nyabut nyawa kamu. Ya agak sopan karena agak pernah mondok di Salafiyah itu namanya malaikat Israel itu. Itu akhirnya Nabi Ibrahim bilang, wah itu keliru, Anda pasti keliru. Hal ra'aita habiban yumitu habibah, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Saya ini Khalilur Rahman, saya ini kekasih Allah. Masa ada kekasih bunuh yang dikasih? Itu Israel akhirnya ngaji, masuk akal juga. Ternyata perintah ini mungkin hoax ya. Pokoknya dia terus mikir akhirnya. Iya ya, masa ini kekasih Allah kemudian oleh Allah dibunuh, dimatikan. Terbanglah Israel, matur lagi, ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dia apa? Kasih. Kayaknya masuk akal Gusti. Mulai ngaji lah kira-kira gitu malaikat itu. Akhirnya oleh Allah dijawab, ya sudah begini, kamu datang ke Ibrahim bilang, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Nah, jadi akhirnya Nabi Ibrahim, Israel datang lagi. Logikanya sekarang enggak gitu, begini katanya diajarin.
Hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Terus kata Ibrahim, oke, ya, terus mau meninggal. Jadi kalau jenengan cinta betul sama Allah ya harus, ya tidak usah, jangan sekarang tapi. Kalau mati di rumah aja, kalau di pondok ngerepotnya kiainya nanti. Tapi nanti setelah punya cucu banyak lah. Nah, barokahnya baca ini dialog-dialog orang pilihan ini akan tersibak. Karena tidak dalam semua kebaikan itu nggak ada logikanya, rata-rata ada logikanya. Misalnya begini, kalau Anda orang soleh, kemudian anak Anda pamit mau sekolah di Jerman, pilihan Anda mengizinkan apa enggak? Karena potensi jadi fasik ya tinggi, karena di tempat-tempat maksiat. Potensi berdakwah dari daerah yang untuk daerah yang tidak ada dai-nya menjadi ada. Itu mesti ulama itu berdebat. Misalnya punya anak pamit mau kembali atau keluarga. Yang satu cara berpikir optimis. Awal ada dai di beberapa negara Eropa itu ya barokahnya imigran, pekerja, mahasiswa. Dan semua itu bumi Allah, harus ada tasbih, harus ada tahmid. Dan itu harus dimulai dari kemauan atau mengizinkan anak asuh kita ke sana. Tapi di sisi yang lain potensi jadi fasik itu tinggi sekali. Pemana iman pas-pasan. Nah hal-hal seperti ini itu pasti jadi perdebatan. Dan kita harus menjawab. Dan tadi kayaknya di semua Basul Masail Pondok Salafiyah jawabnya pede semua, nggak ada ragu, nggak ada khilaf. Baguslah kalau pede. Meskipun nanti mungkin ada ulama lain yang cara berpikir apa? Berbeda. Sehingga ini saya cerita ya. Sehingga di kitab-kitab fikih, misalnya saya kok hidup di Bali sudah punya komunitas ngaji. Itu kok saya pindah ke Sukorejo sini. Banyak ulama yang mengatakan haram. Karena membiarkan bumi Allah yang sudah pernah ada orang yang sujud kemudian ditinggalkan kosong dan kemudian dikuasai orang yang tidak sujud. Jadi dianggap itu pembiaran. Jadi banyak di kitab Qalyubi, sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror, itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li'alla yastau li'al kafir tilkal buk'ah, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik. Mulai Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas. Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng, itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah. Karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik, berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Sekeliru-keliru sidik, pokoknya orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hashim ya sudah mimpin Masumi, zaman Kiai As'ad pengaruhnya besar, sampai sekarang Kiai-Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai-Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok nggak sholat, itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolok ukur untuk calon apa? Bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi nggak apa-apa lah. Sementing moral ini jadi ukuran. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang nggak ambisi mimpin dunia. Tahu-tahu dipimpin. Dan akhirnya nyuwun sewu ya saage Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf karena nggak punya pengalaman memimpin, akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda, karena kulino mimpin itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara.
Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai, sementing Islam kulino mimpi. Sehingga di Indonesia itu barokahnya itu, kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor, atau terkenal nyuwun sewu selingkuh, atau terkenal apa, itu pasti tidak jadi. Karena moral itu menjadi tolok ukur. Dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita, dan itu negara juga akhirnya untung, karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang maulah bekerja sama dengan umarok. Kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Kiai As'ad, ketika mau kembali ke Khittah juga dirembuk oleh ulama dan umarok. Dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatu wa